Jumpa lagi sahabat Karel Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita Karel Klong Official. Sahabat Karel Klong Official sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mereaction video ya, atau melakukan reaksi terhadap beberapa video ya, terkait dengan putusan pengadilan Jakarta Pusat yang menunda pemilu ya, dalam kaitan dengan gugatan Partai Prima ya, lalu dimenangkan oleh Partai Prima, dan imbasnya adalah pemilu harus ditunda, kira-kira begitu. Dan sekarang KPU ya, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang tergugat sedang melakukan banding ya. Tetapi sekarang kita akan mereaksi beberapa video tanggapan dari Komisi 2 DPR RI, kemudian pakar hukum tata negara, dan juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD ya. Kita mulai mereaksi video pertama ya. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia, Komisi 2 DPR menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus penundaan pemilu hingga 2025. Menurut Doli, keputusan itu di luar kewenangan PN Jakarta Pusat karena pemilu diatur oleh undang-undang dan ranah itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira kita semua cukup menyayangkan bahwa di tengah semua kita sedang mempersiapkan diri pemilu ini supaya berjalan dengan baik ya. KPU sudah merencanakan dengan begitu sungguh-sungguh, semua elemen masyarakat sudah terlibat ya. Tiba-tiba ada keputusan dari PN Jakarta Pusat yang menurut saya itu tidak relevan, karena PN Jakarta Pusat itu memutuskan sesuatu yang di luar kewenangannya. Ya, ini yang kadang-kadang kita sayangkan ya, sahabat Karel Klong Official sekalian. Jadi terkesan di publik di bangsa kita ini selalu terjadi semacam blunder ya, keputusan-keputusan yang tumpang tindih lah ya. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI ya, bahwa keputusan pengadilan ini melampaui kewenangannya ya. Jadi dalam kaitan dengan pembatalan pemilu itu kan berarti membatalkan undang-undang, karena pemilu itu diatur oleh undang-undang, ada undang-undang pemilunya. Jadi kalau membatalkan pemilu berarti membatalkan undang-undang. Lalu kewenangan PN Jakartanya di mana untuk membatalkan undang-undang? Nah, ini yang saya kira kontraproduktif lah istilahnya. Jadi memang keputusan-keputusan yang membingungkan publik ya, keputusan-keputusan yang membuat publik itu selalu menaruh curiga kepada pemerintah ya, selalu berpikir bahwa ada semacam skenario atau desain besar dari penguasa untuk membatalkan pemilu ini, karena memang desas-desus batal pemilu, tunda pemilu 3 periode ini kan sudah lama dan ditolak habis-habisan oleh publik ya, oleh partai-partai politik ya. PDI Perjuangan sebagai partai penguasa dan juga partai-partai lain itu menolak keras isu-isu itu. Tetapi kalau muncul lagi seperti ini kan membuat masyarakat itu semakin bingung ya, ketegasan pemerintah itu ada di mana ya. Oke, kita lanjutkan mendengarkan video berikutnya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu. Bergabung bersama kami pengamat tata negara Ferry Amsari. Selamat sore, Mas Ferry. Sore, Mas. Baik, dengan informasi ini apakah memang pemilu akan ditunda, Mas Ferry? Ya, tidak bisa begitu cara berpikir kita ya. Pertama, ini bukan yurisdiksi PN Jakpus terkait penyelenggaraan pemilu. Kedua, harus diingat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu itu 5 tahun sekali.
ini azas pemilu sekaligus ketentuan konstitusi. Tidak bisa hakim manapun kemudian menentang apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Tetapi putusan ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang hendak menunda pemilu. Ya, bahwa ini menjadi perhatian penting bagi kita. Iya, sahabat Karaklong Official sekalian ya. Jadi itulah tidak pakar hukum mengatakan bahwa tidak bisa hakim manapun ya membuat keputusan melampaui kewenangannya dan melawan konstitusi ya. Pemilu itu kan sudah diatur oleh konstitusi. Jadi ya seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta ini kan harus tahu dong, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Silakan Mas Ferry. Ya, bahwa ini menjadi perhatian penting bagi kita, ada yang berniat untuk melakukan penundaan. Tetapi sekali lagi, putusan pengadilan yang bukan yurisdiksinya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak boleh orang mematuhi karena ini bukan kewenangannya. Bayangkan kalau tiba-tiba PN Jakpus kemudian menjatuhkan putusan terkait kondisi. Iya. Jadi kalau misalnya dinyatakan batal demi hukum ya saya kira ya KPU tidak perlu melakukan banding ya. Atau gimana tanggapan sahabat Karaklong Official sekalian? Ini pernyataan dari pakar hukum tata negara ya. Oke, kita akan lanjutkan mendengarkan video berikutnya ya, yaitu terkait dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD ya. Polhukam Mahfud MD memastikan tidak akan ada penundaan pemilu 2024. Sesuai amanat konstitusi, pemilu digelar 5 tahun sekali. Menurut Mahfud MD, pemilu akan dilakukan sesuai kalender konstitusi 5 tahun sekali. Menko Polhukam juga menegaskan tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan. Ia menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab di pemilu 2024 digelar sesuai. Ya, sahabat Karaklong Official sekali, kadang-kadang ini yang membuat kita juga bingung ya. Menko Polhukam sudah berkali-kali ya menyatakan bahwa tidak ada itu niat untuk membatalkan atau menunda pemilu atau presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Tapi kok kenapa selalu saja ada keputusan-keputusan blunder semacam ini? Ini ada apa ya? Ini kan publik itu kan akan selalu mencurigai pemerintah dalam hal ini. Karena apa? Karena di satu sisi pemerintah begitu tegas ya melalui Menko Polhukam dan juga menteri-menteri lain selalu mengatakan menolak isu-isu tersebut. Tetapi kok di sisi lain selalu ada saja keputusan-keputusan yang membuat masyarakat semakin bingung ya. Jadi apakah memang pemerintah serius menolak keputusan-keputusan semacam ini atau isu-isu semacam ini, ataukah memang ada konspirasi di balik itu? Jadi pemerintah itu seolah-olah di depan layar kaca ya menyatakan dengan tegas menolak ya atau tidak menyetujui dan macam-macam, tetapi kok di layar belakang itu ada kompromi-kompromi ya. Ini saya kira anggapan atau kecurigaan kita sebagai masyarakat kecil ya. Dan ini saya kira wajar-wajar saja. Jadi pemerintah harus tegas ya supaya isu-isu semacam ini jangan berkembang liar di publik ya. Oke, kita lanjutkan mendengar videonya. Sesuai jadwal. Sementara itu Mahfud MD juga menyinggung slogan Presiden Joko Widodo soal revolusi mental. Menurutnya hal ini penting untuk memperbaiki mental bangsa yang rusak. Bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Iya, jadi pemerintah sudah meyakinkan kita ya, berusaha untuk meyakinkan kita. Kecurigaan itu tetap selalu ada dan ya saya kira itu
wajar-wajar saja ya, karena memang proses ini kan selalu terjadi. Jadi yang kita harapkan itu adalah, yang pertama adalah pemerintah tegas, kemudian yang kedua adalah pemerintah harus memberikan sanksi ya kepada pihak-pihak yang membuat ya keputusan-keputusan yang menimbulkan kegaduhan ya, keputusan-keputusan yang menimbulkan persepsi publik yang semakin tidak yakin ya, semakin tidak percaya kepada pemerintah. Itu harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait itu ya. Oke, sahabat Karya Kelompok Ofisial sekalian, itulah reaksi video kita kali ini ya. Kita akan ketemu pada kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Thank you.